السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat selanjutnya Allah berfirman walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan milik Allah lah semua kerajaan langit-langit dan bumi. Dan Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya yang ringkas Taisir Al-Karimir Rahman, ay huwal malik lis samawati wal ardi wa ma fihima. Maksud ayat ini adalah bahwa dialah Allah yang memiliki seluruh langit-langit dan bumi dan apa yang ada pada keduanya dan apa yang ada di antara keduanya. Min sa'iri asnafil khalqi, dari berbagai macam jenis makhluk-makhluk. Al-mutasarrif fihim bikamalil qudrah, milik Allah seluruhnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sendirinya yang mutasarrif, mengatur fihim pada seluruh makhluk tadi bikamalil qudrah, dengan kesempurnaan kekuasaannya. Oleh karena itu dikatakan di akhirnya wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah seluruhnya, Allah yang mengaturnya, dan Allah maha bisa, maha kuasa. Badi'us san'ah, maha sempurna ciptaan-ciptaannya, atau maha bagus, maha elok ciptaannya. Fala yamtani alaihi minhum ahad, maka tidak akan ada yang bisa menghalanginya satu pun. Wala yu'jizuhu ahad, dan gak akan ada yang bisa melemahkannya sesuatu apapun. Allah maha bisa, Allah maha kuasa. Kemudian Allah berfirman pada ayat berikutnya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار
Kata Allah, inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi dan pada pergantian siang dan malam, semuanya merupakan ayat, merupakan tanda-tanda, bukti-bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Liulil albab, bagi orang-orang yang memiliki lub, bagi orang-orang yang memiliki pikiran yang benar, cerdas, sehat. Maka mereka akan melihat pergantian siang dan malam sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau saja alam ini siang terus-menerus sarmadan, akan binasa seluruh makhluk-makhluk di dalamnya. Hanya berisi es salju saja, nggak ada yang bisa hidup. Di kutub utara dan selatan itu tidak gelap terus-menerus, tetapi banyak gelapnya. 6 bulan gelap, 6 bulan berikutnya redup, nggak pernah siang, pagi kemudian malam lagi. Barakallahu fikum. Apa yang terjadi di sana? Hanya es, salju, dan sedikit sekali kehidupan. Sangat jarang kehidupan. Apalagi kalau gelap terus-menerus sarmadan, man ya'tikum bidhiya. Siapa yang akan mendatangkan siang? Siapa yang akan mendatangkan cahaya? Kalau Allah jadikan sebaliknya, siang terus-menerus sarmadan, juga makhluk-makhluk akan binasa. Daerah-daerah yang panasnya lebih panjang daripada malamnya, siangnya lebih panjang dari malamnya, kamu lihat apa yang terjadi? Tandus. Hanya padang pasir sejauh mata memandang. Seperempat jazirah itu kosong. Dijuluki Rub'ul Khali, seperapat yang kosong. Mengapa demikian? Itu baru panasnya siangnya lebih panjang daripada malamnya. Apalagi kalau siang terus-menerus, akan binasa seluruh kehidupan. Bukankah pergantian siang dan malam ini sesuatu yang pasti? Ada yang menakdirkannya, ada yang merencanakannya, dan yang menakdirkannya, yang merencanakannya, yang menciptakannya adalah zat yang maha alim, maha berilmu, maha pencipta, maha kuasa. Itu semua tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah a'azakumullah, siapakah ulul albab yang dikatakan orang-orang yang memiliki lub, orang-orang yang memiliki pandangan, orang-orang yang memiliki kecerdasan, pikiran yang sehat, yaitu alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan selalu yatafakkarun, bertafakkur, berfikir tentang ciptaan-ciptaannya, ciptaan-ciptaan Allah, tentang langit, bumi, dan lain-lainnya. Kemudian setelah tafakkur mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan, wahai Rabb kami, Engkau menciptakan semua ini tidak sia-sia. Melihat langit, bagaimana Allah tinggikan tanpa tiang, bagaimana Allah Subhanahu wa taala rafa'aha bighairi amadin tarawunaha. Kemudian melihat bagaimana unta diciptakan, kemudian melihat bagaimana gunung-gunung dipancangkan, kemudian melihat bagaimana siang dan malam dipergilirkan.
maka subhanallah pasti akan terucap di hati seorang mukmin yang bertafakkur kalimat subhanak, maha suci engkau ya Allah, faqina adzaban nar, selamatkan kami dari adzaban nar. Allah ciptakan semua ini tidak sia-sia. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah ciptakan untuk kalian wahai manusia semua yang ada di muka bumi ini. Allah ciptakan untuk kalian. Allah pergiringkan siang dan malam untuk kalian. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk kalian. Allah alirkan sungai-sungai. Allah turunkan hujan untuk kalian. Allah tumbuhkan buah-buahan. Allah ciptakan binatang-binatang ternak untuk kalian. Tugas kalian hanya satu: beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, kata Allah. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Diciptakannya manusia dan jin ini tidak lain, tidak bukan untuk diperintah agar beribadah. Berfikirlah tentang semua yang Allah ciptakan ini. Tafakkaru fi khalqillah. Syekh Sa'di menyatakan di dalam tafsirnya ringkas, yukhbirullah ta'ala, Allah mengkhabarkan dalam ayatnya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab wa fi dhimni dhalika hatsal ibad ala tafakkuri fiha. Allah kabarkan semua ini adalah anjuran, fi dhimni dhalik, kandungan di dalam ayat ini adalah perintah khas al-ibad, anjuran bagi para hamba untuk berfikir, wattabassur bi ayatiha, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kehebatan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda qudrah Allah Subhanahu wa taala al-Khallaq, wattadabbur, dan mempelajari. Maksudnya mempelajari untuk kembali kepada Allah. Semuanya mengingatkan kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dari semua ciptaan-ciptaan tadi, kalau kalian berpikir dalam artian bertafakkur, bukan ngelamun, niscaya kalian akan mendapatkan kesimpulan Allah Maha Esa. Dari mana? Kalau melihat alam semesta dengan berbagai macam keindahannya, keserasiannya, dan adilnya, tepatnya, hitungan siang dan malam dan seterusnya, membuktikan kekuasaan Allah, jelas sekali, dekat sekali. Menunjukkan penciptanya, itu juga dekat sekali. Menunjukkan maha kuasanya Allah, maha penciptanya Allah, itu dekat sekali. Tapi menunjukkan Allah Maha Esa dari mana? Ikhwani fillah a'azakumullah. Kalau saja di alam semesta ini ada dua Tuhan, dua ilah, dua pencipta, la fasadatil ard, la fasadatis samawati wal ard, akan rusak semua langit dan bumi. Sudah tidak serasi lagi. Yang ini mau menciptakan ini, yang ini inginnya lain. Akan hancur alam semesta ini. Kalau saja ada ilahaini min dunillah, akan rusak alam semesta. Berarti kesimpulannya bisa serapi ini, seserasi ini, seimbang, Masya Allah. Maka pasti kita akan berkata yang menciptakan satu, tidak mungkin dua. Kalau dua, pasti la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Ini saya masing-masing akan berkata, saya maunya ini. Saya maunya menciptakan ini, maka akan terjadilah kehancuran. Ikhwani fillah a'azakumullah, tafakkaru, berfikirlah tentang ciptaan-ciptaan Allah. Jangan berfikir tentang zat Allah. Laisa kamitslihi syai'. Karena susah dan tidak akan mampu memikirkan tentang zat Allah. Tetapi Allah katakan berfikirlah
tentang khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. La ayat abhama qawluhu la ayatin dengan nakirah. Walam yaqul 'ala al-matlab al-fulani, tidak menyebutkan tanda apa. Ayatnya ayat apa? Bukti-bukti apa? Enggak disebutkan. Dibiarkan abhama, mubham. Enggak disebutkan 'ala al-matlab al-fulani. Yang dicari adalah ini, bukan. Mengapa? Abhamaha huna isyaratan likathratiha wa umumiha. Karena tanda-tanda yang didapatkan dari tafakkur tentang ciptaan-ciptaan Allah sangat banyak dan beragam, menyimpulkan keesaan Allah, menyimpulkan kekuasaan Allah, menyimpulkan keilmuan Allah, menyimpulkan penciptaan Allah dan sekian tanda-tanda yang lainnya. Wa dzalika li'anna fiha minal ayatil ajibah. Yang demikian karena pada makhluk-makhluknya ada ayat yang menakjubkan. Ma yubhirun nadhirin, apa yang membuat kagum orang-orang yang memandangnya dan melihatnya. Bukan hanya yang di luar diri kita, bukan hanya yang ada di hadapan kita, tetapi juga yang ada pada diri-diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri-diri kalian juga. Apa kalian tidak lihat? Kalian bisa menggerakkan tangan kalian, bisa menggerakkan mata-mata kalian, bisa menggerakkan kaki-kaki kalian. Tetapi siapa yang menggerakkan jantung-jantung kalian? Kalau mengaku saya yang menggerakkan, saya katakan padamu, coba berhentikan sesaat. Apa bisa? Kalau tidak bisa, maka kita akan jawab, berarti jantung yang ada di dadamu bukan milikmu. Digerakkan oleh sesuatu dan dihentikan pada suatu saat oleh sesuatu itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakannya dan Allah pula yang akan mematikannya. Yuhyi wa yumiit. Itu bukan milik kita dan bukan kita yang ngatur. Dia berdetak begitu saja. Kamu dalam keadaan berdiri, duduk, berjalan, kamu tidur, kamu sadar, jantung tetap berdegup, dan tetap darah mengalir beredar, dan tetap mengantarkan makanan dan oksigen ke seluruh tubuhmu, dan tetap berjalan seperti seharusnya dalam keadaan kamu tidak tahu menahu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian sendiri, apakah kalian tidak melihatnya? Ada ayat, ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqni al-mutafakkirin. Padanya juga ada sesuatu yang muqni', membuat yakin orang-orang yang mau tafakkur. Yuqni', meyakinkan. Wa yazib afidatus sadiqin, yang bisa menarik hati-hati orang-orang yang jujur. Paling tidak dia akan berkata dengan jujur dalam hatinya, kalau gitu saya akan menyembah, menjadi hamba yang menciptakan semua ini. Ketika belum kenal Allah Subhanahu wa taala, dia akan berkata, aku akan menyembah dan aku akan memperbudak diriku pada yang menciptakan seluruh alam semesta ini, yang menciptakan matahari dan bulan, yang mengedarkannya dengan adilnya, yang menentukan siang dan malam, yang mengatur alam semesta, yang mengangkat langit tanpa tiang, yang menghamparkan bumi, yang menumbuhkan pohon-pohonan, yang menciptakan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, yang menciptakan binatang ternak, minha rukubuha wa minha luhumuha. Sebagian kita tunggangi, sebagian kita makan dagingnya, sebagian kita ambil kulitnya sebagai pakaiannya. Saya akan bersyukur pada dia. Sebelum kenal dia akan berkata begitu, kalau jujur. Maka ketika dia kenal dia adalah Allah, maka pasti dia akan berkata, subhanak, maha suci engkau ya Allah.
Ikhwani fillah, azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan tafakkur yunabbihul uqul an-nayyirah ala jami'il matalib al-ilahiyah. Dengan tafakkur fi khalqillah akan mengingatkan akal-akal yang bercahaya. Nayyirah dari kata nur, yang bercahaya. Akan membimbing, akan mengisyaratkan, akan menegur akal-akal yang bercahaya atas seluruh apa-apa yang menjadi pengenalan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Matalib ilahiyah, semua apa-apa yang Allah perintahkan, semua apa-apa yang Allah larang, semua apa-apa yang Allah tentukan itu adalah matalib ilahiyah. فَأَمَّا تَفْصِيلِ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ فَلَا يُمْكِنْ لِمَخْلُوقٍ أَنْ يَحْصُرَهُ. Adapun rinciannya dari apa yang terkandung di dalam semua ayat-ayat yang ada di alam semesta ini, فَلَا يُمْكِنْ لِمَخْلُوقٍ أَنْ يَحْصُرَهُ. Tidak mungkin bagi satu makhluk untuk bisa mengumpulkan seluruhnya. Apa saja yang kalian simpulkan dengan memandang alam ini, terlalu banyak kesimpulan-kesimpulan yang kita dapatkan. La tuhsa wa la tuhsar. Tidak bisa dihitung dan tidak bisa dikumpulkan karena banyaknya. Wa yuhitu bi ba'dihi, yang hanya bisa meliputi sebagiannya saja. Wa fil jumlati, dan secara ringkas, fama fiha minal 'azamati was-sa'ah. Secara ringkas, apa yang ada pada alam semesta ini dari 'azamah dan sa'ah, betapa besarnya, betapa luasnya, wantidamus sair, dan keteraturan perjalanannya, keteraturan peredarannya, wal harakah, dan gerakan-gerakannya, yadullu ala 'azamati khaliqiha, menunjukkan betapa agungnya sang pencipta, betapa agungnya yang menciptakan subhanahu wa ta'ala. Keserasian, intizam. Ikhwani fillah, azakumullah. Kalau engkau menjatuhkan huruf-huruf, ini kata mereka, sebagai permisalan saja, yang jumlahnya sangat banyak, kamu tumpahkan kebetulan membentuk satu kata yang bisa dipaham, kamu akan katakan ya mungkin saja. Tapi kalau membentuk kalimat sempurna, ya mungkin tapi agak susah, jarang terjadi. Kalau seluruhnya membentuk satu tulisan yang rapi, membentuk satu kisah yang mulia, satu sejarah, padahal tidak sengaja, mungkin apa nggak mungkin? Apa jawaban kita? Ya mustahil, nggak mungkin. Naam, itu jawaban yang benar. Tidak mungkin ada keserasian seperti itu karena tidak sengaja. Pasti ada yang menyengaja. Itulah barakallahu fikum yang dimaksud. Bahwa keserasian ini, kenapa malam demikian berapa jam, kenapa siang sekian jam, dan mengapa pohon dalam proses fotosintesis yang mengeluarkan oksigen dan menyerap CO2, sebaliknya kita justru membutuhkan oksigen dan mengeluarkan CO2, sehingga CO2 yang kita keluarkan diserap oleh pohon-pohonan dan pohon-pohonan mengeluarkan oksigen.